Saudaraku dana revolusi, di tengah gemerlap janji harta amanah, ada satu bayangan menakutkan yang kerap menghantui. Klaim tentang karma LBM, lumpuh, buta, mati. Konon, ini adalah kutukan bagi siapapun yang salah atau melanggar pantangan dalam prosedur gaib tersebut. Tapi, seberapa benarkah ini? Atau ini hanya senjata lain untuk menjerat Anda? Hari ini, kami Dana Revolusi mengajak Anda menyelami makna LBM dari kacamata psikologis. Dalam skema dana amanah, narasi LBM sengaja disebarkan sebagai senjata pamungkas dari pihak pemangku. Tujuannya satu, meyakinkan pengikutnya agar terkesan tidak ada permainan, tidak ada ingkar janji, dan semua yang terjadi murni sebuah siklus yang tidak bisa dibantah dan dipertanyakan. Pernyataan bahwa jika mereka menyalahi aturan akan tersambar petir, atau jika Anda melanggar akan lumpuh, buta, bahkan mati, adalah klaim yang mereka gunakan untuk membangun benteng ketakutan. Ini bukan sekadar mitos, saudaraku. Ini adalah senjata psikologis paling ampuh yang digunakan para oknum untuk mengontrol Anda. Fungsinya jelas, menciptakan rasa takut yang mendalam. Rasa takut ini mengikat korban lebih erat, membuat mereka patuh pada setiap instruksi, permintaan dana, atau ritual apapun tanpa berani mempertanyakan. Apabila dana tak kunjung cair atau korban justru mengalami kemalangan, para oknum dengan licik akan mengklaim bahwa itu terjadi karena korban telah melanggar pantangan, tidak ikhlas, atau kurang sabar. Ini adalah cara keji untuk mengalihkan tanggung jawab dan menyalahkan korban. LBM juga mencegah korban untuk melapor, karena takut akan kutukan mengerikan ini jika mereka membocorkan rahasia. Ironisnya, ancaman karma ini tidak hanya ditujukan kepada anggota. Para pemangku sendiri seringkali mengklaim bahwa mereka juga rentan terhadap musibah jika tidak mengikuti prosedur. Mereka akan bercerita tentang hampir tersambar petir atau sakit misterius sebagai akibat dari pelanggaran. Ini hanyalah ungkapan yang dibuat-buat semata, saudaraku. Sebuah rekayasa untuk mencari simpati, membangun legitimasi palsu, dan tentu saja melancarkan kembali aliran biaya dari Anda. Namun ada karma yang nyata di sini. Karma itu adalah konsekuensi pahit yang efeknya sudah dirasakan oleh semua pihak. Dari sisi pemangku, mereka merasakan beban ketakutan atas janji-janji palsu yang mereka berikan. Ada ketakutan akan terungkapnya kebohongan, tuntutan hukum, dan beban moral yang terus menghantui. Dari sisi anggota, mereka hancur secara ekonomi, mental, bahkan sosial. Kehilangan uang, harapan, hingga rusaknya hubungan keluarga dan komunitas. Dan puncak keabsurdan ini terlihat ketika muncul permintaan biaya kontribusi dengan dalih menebus karma atau mensucikan dana. Mereka akan meminta sejumlah uang agar Anda terhindar dari LBM, atau agar dana yang dijanjikan menjadi suci dan bisa cair. Mari gunakan akal sehat, saudaraku. Karma dan penyucian diri tidak bisa dibayar dengan uang. Karma hanya bisa ditebus dengan tindakan berjalan di jalan yang benar, kejujuran, pertanggungjawaban, dan perbaikan diri. Meminta uang untuk menebus karma adalah dalih paling licik dan spiritual yang mereka ciptakan untuk terus memeras Anda. Dan bukti nyata bahwa ini adalah penipuan yang bersembunyi di balik jubah kesakralan. Poin-poin ini adalah peringatan sejati bagi siapapun yang ceroboh, yang mengabaikan logika demi janji semu. Jangan biarkan klaim LBM dan ancaman palsu lainnya menutup akal sehat Anda. Bersama Dana Revolusi, mari kita bongkar setiap modus penipuan ini. Pahami taktik mereka, lawan rasa takut, dan kembali pada kesadaran. Karena kesadaran adalah kekuatan Anda yang tak bisa mereka lumpuhkan, butakan, atau matikan.